Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka ada sedikit pertanyaan. Dan ada hadiahnya insyaallah. Sediakan sama takmir nih. Apa hukumnya memakai sendal masuk ke dalam masjid sehingga sholat dengan memakai sendal? Sunnah. Syaratnya Pak? Masjidnya sesuai dengan masjidnya. Masya Allah, jika masjidnya sesuai dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang beda? Sepakat Pak ya? Masya Allah. Silakan Pak, dipilih Pak, yang mana Pak? Insya Allah. Pertanyaan berikutnya, mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tingkat? Berapa? 3, 6. 3 apa 4? 3. Silakan Bapak. Hadiahnya diserahkan. Masya Allah. Yang mana Dek? Pilih yang tebal. Berikutnya, apakah orang yang sholat dengan dinding, misalkan di dinding sini, jauh di depan suruhnya, kayak dia disalat di sana, tapi di dinding, dengan alasan kan nggak ada yang bisa lewat di hadapannya, mau kemana dia, kan ada dinding. Apakah ini termasuk sutroh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Tidak. Alasannya? Sutroh harus mendekat. Iya, enggak, kalau misalkan dia kan di dinding, katanya alasannya kan biar nggak ada lewat di depannya. Nah ini kan nggak bisa lewat juga dinding. Nah, syaitan bisa lewat, Masya Allah. Dipilih Mas. Nah, Masya Allah. Apa atau berapa jarak sutroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat sujudnya? Ya? Berapa? 6, 1 hasta, Masya Allah. Silakan Bapak. Kalau Bapak semua nanti yang jawab. Masya Allah. Sedikit ralat. Kemarin Ana menyampaikan bahwasanya, tolong dipahami ya, soalnya kemarin ada yang keliru. Kalau misalkan ada orang sudah pakai sutroh, kemudian lewat 3
jenis ini yang mampu memutuskan sholat seseorang, maka sholatnya batal meskipun pakai sutroh. Kemarin saya sampaikan bahwasanya itu kalau enggak pakai sutroh. Memang ini faedah ini pernah Ana dengar dari salah satu guru kami. Namun ketika Ana kembalikan tanya kepada yang lainnya, dan setelah Ana membuka beberapa penjelasan syarah para ulama dalam mensyarah hadis ini, tidak seorang pun dari ulama yang menjelaskan faedah tersebut. Sehingga Ana tanya, ternyata kata beliau tidak ada bedanya. Pakai sutro atau tidak pakai sutro, ketika ada yang lewat di hadapannya yang tiga yang akan kita sebutkan nanti, maka itu membatalkan sholatnya. Itu bisa membatalkan sholatnya. Nah, bisa dipahami Bapak ya? Nah, saya khilaf, maka saya merujuk. Saya rujuk kekeliruan tersebut. Taib. Kata Syekh hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala, ma yaqta'u sholata, sesuatu yang mampu memutuskan sholat seseorang atau mampu membatalkan sholat seseorang. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Yaqta'u sholatar rajul. Yaqta'u sholatar rajul, salat seseorang itu bisa terputus atau batal. Idza lam yakun baina yadayhi, jika tidak ada di hadapannya ka akhiratir rahli, yakni di bawah, di belakang apa namanya itu? Tempat duduk unta, apa itu namanya? Yang dipakai duduk, apa namanya? Pelana. Di belakang pelana itu ada tiang seperti ini. Nah, itu maksudnya dijadikan sutroh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seseorang yang sholat bisa terputus sholatnya idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli, jika tidak ada sutrohnya. Kemudian yang bisa memutusnya apa? Al-mar'atu. Yang pertama adalah wanita. Al-haid, wanita yang dewasa. Sehingga berbeda dengan as-saghirah, anak kecil. Wanita tapi anak kecil. Maka tidak masuk di dalamnya yang mampu memutus sholat seseorang jika dia sholat kemudian lewat. Lewat. Wal himar. Apa? Keledai. Wal kalbul aswadu, demikian anjing hitam. Maka tiga macam ini jika lewat di hadapan orang yang sholat, baik pakai sutro ataupun tidak, kemudian tiga macam ini lewat di antara dia dengan sutrohnya, maka bisa membatalkan sholatnya. Bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia di depannya sini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang saya dengar dari faedah seseorang, coba didengarkan letterlek hadisnya Pak ya. Seseorang akan terputus sholatnya jika tidak ada sutrohnya, kemudian lewat wanita haid, kemudian himar, kemudian al-kalbul aswad, anjing hitam. Tapi ternyata ketika saya tanya, kata ustaz tersebut tidak demikian. Berarti faedah maksud dari hadis ini, orang yang lewat yang tiga ini adalah di antara dia dengan dia dan sutrohnya. Tapi kalau di depannya sini maka nggak ada masalah. Maksudnya apa? Orang itu bisa sholat, batal sholatnya meskipun jauh di sana. Di sini ada yang lewat, itu bisa membatalkan sholatnya yang tiga tadi. Tapi jika dia pakai sutroh, kan enggak. Iya Pak, itu maksud hadis yang mulia. Hadis yang mulia. Bukan maksudnya berarti kalau dia pakai sutro, mau lewat atau tidak di hadapan dia, maka tidak, batalkan, tidak, demikian pemahamannya. Tapi secara zahir memang hadisnya seperti membawa ke arah ke sana. Taib. Jadi tiga macam ini akan membatalkan sholat seseorang jika lewat. Kemudian kata Syekh sebelumnya, faqala, maka ditanya
Qala Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, yang mendengar dari Nabi SAW, dia nanya, "Qultu ya Rasulullah." Aku nanya sama Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya solat seseorang bisa diputus dengan 3 ini. Wanita dewasa, kemudian himar, kemudian anjing hitam. Maka kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul aswadu minal ahmar?" Ada apa dengan yang hitam dibandingkan yang merah? Ini apa bedanya? Kalau merah enggak gitu. Kalau hitam iya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala al-kalbul aswadu asyaitan atau syaitanun. Adapun anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Tep. Ini adalah penjelasan dari perkara yang mampu membatalkan solat seseorang. Kemudian as-salatu tijahal qabri. Solat menghadap kuburan. Ada beberapa penjelasan para ulama yang dimaksud dengan solat menghadap kuburan, ada beberapa penjelasannya. Yang dimaksud solat menghadap kuburan di sini, solat biasa, namun dia menghadap kuburan. Beda. Maka ini adalah terlarang. Namun ada solat yang menghadap kuburan, bahkan di pekuburan, itu diperbolehkan. Siapa yang tahu? Ya? Naam, salatul jenazah, mensolati jenazah. Maka itu diperbolehkan. Salat menghadap kuburan, ya. Seandainya pun salat menghadap kuburan atau salat di area pekuburan. Apa dalilnya? Apa dalilnya, Pak? Disebutkan bahwasanya gambarannya seseorang meninggal dunia kemudian tidak sempat disolatkan di rumah, sudah dibawa ke kuburan. Udah solatin belum? Wah, belum, Ustaz. Oh sudah, kita solatkan dia. Di mana? Ya di sini lah. Solatkan. Diperbolehkan. Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya, dalilnya apa? An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan aswad, dalam riwayat yang lain imra'atan sauda, ada seorang wanita yang hitam. Kana yakumu, orang itu yakumul masjid, yakni orang yang mengurusi masjid, nyapu-nyapu, yanzifu, yang membersihkan, sering nyapu-nyapu masjid. Famata, kemudian dia meninggal dunia. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, mana orang itu? Mana fulan itu? Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian terhadap saudaranya. Ketika kok sering kajian kok tiba-tiba hilang. Mana dia? Coba tanya. Kemana dia? Jangan, wah, biarlah. Terserah dia. Dipanggil, diajak, diingatkan. Yo, kenapa? Ada apa? Kok enggak ikut ngaji sekarang? Oh iya, ini lagi sibuk. Seterusnya. Dicari tahu. Ini Nabi SAW ketika tidak melihat orang yang tidak pernah hadir. Loh, kok ini mana dia? Kok nggak kena kelihatan? Yang biasanya nyapu-nyapu masjid mana ini? Maka dikabarkan bahwasanya anhu faqalu mata ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Qala afala kuntum adantumuni bih, kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Kok nggak ngabarin aku kalau beliau telah meninggal dunia? Dulluni ala qabrihi au qabriha, tunjukkan aku kuburannya. Kemudian fa'ata kuburannya, fasalla alaiha, solat, mensolati jenazah tersebut. Dia udah disolatin para sahabat, tapi Nabi pingin solat karena cintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang dengan orang ini, dengan sahabiah ini atau sahabat ini yang selalu mengurusi masjid. Akhirnya didatangi, mana kuburannya? Nah, dia solat. Dia solat demi orang tersebut. Di mana? Di kuburan. Di perkuburan.
Ini sudah dikuburkan. Yang belum, ya demikian sama. Demikian sama. Maka ini diperbolehkan. Adapun sholat menghadap kuburan, maka ini terlarang. Ini terlarang. Jika bukan sholat jenazah, ya sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusollu, jangan kalian sholat ilal kubur, menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Kenapa dilarang sholat menghadap kuburan? Karena ini adalah wasilah. Ini adalah wasilah, sarana yang mampu menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Tahukah kita bahwasanya munculnya dari kesyirikan itu awalnya adalah orang yang soleh, dimuliakan, ulama lah, ahli ilmu, orang yang selalu menyampaikan kebaikan, orang senang dimuliakan. Awalnya mungkin diambil fotonya, dipajang, tempel di dinding biar karena kita senang sama dia. Lama kelamaan dibuatin patungnya. Lama kelamaan datang generasi lagi, disembahlah dia. Dia menyangka bahwasanya nenek moyang kami itu dulu berarti nyembah ini. Ini Tuhan kita. Awalnya seperti itu, pengaguan terhadap orang soleh. Sehingga segala sarana yang mampu mengarah ke sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tutup, larang. Karena akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 keadaan Bapak ya. Mensolati jenazah belum dikubur, jika di pemakaman boleh. Yang kedua, mensolati jenazah yang sudah dikubur. Di mana? Ya pastilah di pemakaman, kan sudah dikubur. Boleh. Yang ketiga, sholat menghadap kuburan. Enggak di pekuburan, tapi dia sholat menghadap kuburan. Ada batas, misalkan ini ada di sini area kuburan, dia sholat di sini menghadap kuburan. Enggak ada dinding, enggak ada tembok, enggak ada penghalang. Maka ini termasuk sholat menghadap kuburan, larang. Atau sholat di area kuburan, bukan sholat jenazah. Maka ada 4 keadaan. Ini juga terlarang. Bisa dipahami Bapak ya? Nah, bisa dipahami. Maka ini semuanya terlarang. Karena ini adalah sarana yang menghantarkan seseorang kepada perbuatan kesyirikan. Kesyirikan. Kalau di Tarakan ini alhamdulillah Pak, adakah masjid di Tarakan ini ada kuburannya? Kalau daerah Kalimantan Selatan, daerah Tanjung sana, saya pernah ikut sama kakak ipar saya nganter ikan. Kami sulit nyari masjid. Banyak masjid kita lewati, cuma Masya Allah, masjidnya dikelilingi kuburan. Mulai dari depan, kiri, kanan. Jadi kita ini masuk masjid ini lewat pinggiran kuburan. Saya nggak tahu apa keyakinan mereka. Jadi itu seakan-akan itu adalah pemakaman, ditaruh masjid di tengahnya. Hampir seperti itu Pak, hampir. Jadi ipar saya bilang, karena dia udah tinggal di sana, sering lewat situ. Ini Ustaz begini juga, coba lihat, oh iya ya ini terus seperti itu. Nggak tahu apa keyakinannya. Apakah ketika dikubur dekat masjid, biar orang sholat berdoa dia juga dapat doanya atau gimana? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, an-niyatu. Berikutnya adalah niat. Masalah niat, ketika orang sholat maka diperbaiki niatnya. Niat apa di sini? Niat apa Bapak? Niat sholat. Maksudnya mau sholat. Iya, itu yang pertama. Sehingga niat nanti ada beberapa faedahnya. Yang pertama, tafriq, membedakan bainal adat wal ibadat, antara adat kebiasaan dan ibadah. Sehingga
ini orang ibadah apa enggak, dibedakan dengan apanya. Contoh, nggak usah, kalau sholat kan jarang orang kebiasaan ini enggak apain olahraga kemudian sholat, enggak. Contoh mandi, ini jelas dibedakan dengan niatnya. Dia mandi apa? Dia mandi apa? Kalau dia niatkan mandi wajib, iya, maka itu dihitung mandi wajib. Tapi kalau dia cuma nyebur-nyebur kayak biasa, ya biar seger-seger mau ke masjid habis kerja, berkeringat, maka tidak termasuk ke dalamnya mandi wajib. Dibedakan antara kebiasaan dan ibadah. Puasa, dia nahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Mau operasi. Katanya butuh puasanya sekian jam. Nah, mau operasi. Bukan karena ibadah, bukan. Apa sih? Yang membedakan apa? Niatnya, Bapak. Sama-sama menahan lapar. 6. Atau niat ini membedakan bainal ibadati ba'dihha an ba'd. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, sholat, orang adzan subuh. Ada seorang bapak ngambil air wudhu, kemudian masuk masjid, sholat 2 rakaat. Siapa yang bisa mendebak sholatnya? Kemungkinan dia sholat apa? Sholat qobliyah subuh, mungkin. Sholat tahiyatul masjid, mungkin. Sholat sunnah wudhu, mungkin. Mungkin sholat subuh. Ya kirain masjidnya ini cuma 1 orang. Ada Pak ya? Ada. Orang masjid itu dia imam, dia yang adzan. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Enggak ada makmumnya. Sholat subuh. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang lain? Mungkin sholat taubat. Mungkin sholat yang lainnya. Banyak. Yang membedakan apa? Niatnya. Bukan, oh ini kayak gini gerakannya, oh sholat sunnah qobliyah subuh ini. Kalian sholat, enggak, sama. Yang membedakan niatnya Bapak. Yang membedakan niat. Jadi ini disebut dengan niat al-amal. Ibadahnya untuk dia lakukan apa? Yang pertama adalah diniatkan. Ketika kita mau sholat demikian Bapak. Jangan juga bukan berarti tidak dilafadzkan niat itu kemudian asal langsung jalan. Oh. Ada, dihadirkan itu. Oh mau sholatin. Tidak usah dicapkan, tapi ada dihadirkan. Itu disebut dengan menghadirkan niat. Saya tidak katakan berarti kalau niatnya dari rumah Ustaz sampai di rumah langsung sholat, berarti enggak sesuatu. Tidak, tapi beda. Beda ketika kita sudah berdiri, kemudian dihadirkan niat mau sholat ini. Beda. Beda Bapak. Nah, ini adalah beda niat. Kemudian niat yang kedua, dari sisi yang lainnya, dari sisi al-ma'mulu bihi. Untuk apa kita sholat? Nah, ini disebut dengan apa? Ikhlas. Ini disebut dengan ikhlas. Harus ikhlas ibadah tersebut. Murni karena Allah. Nah, lihatlah, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kayak tadi Bapak, dia mau sholat apa? Itu tergantung niatnya. Tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu mendapatkan pahala, kadar pahala ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Semakin besar keikhlasannya kepada Allah, semakin berbobot pahalanya. Makanya pernah disebutkan bahwasanya la yansorifu, tidaklah seorang selesai dari salatnya illa ma kutiba, melainkan hanya ditulis 1/10-nya, 1/9 sampai setengahnya. Di antaranya karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya khusus dalam salat, tapi semua ibadah. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia, kata beliau, hadzal haditsu haditsun azim. Hadis ini adalah hadis yang mulia, yang agung. Masuk kepada sab'ina abwaban, masuk kepada 70 bab dalam masalah ilmu fikih. Karena semua ibadah didasari dengan ini. Niat. Ibadah apapun Bapak. Puasa, sholat, wudu, sodako, dan yang lainnya.
Jangan sodakoh tujuannya dunia. Banyak sekarang ini Pak, Masya Allah. Sodakoh pinginnya dunia. Iming-imingnya emang harta dunia. Punya motor, mau mobil nggak? Sumbangkan motornya. Allah. Iya, kita yakin Allah akan berikan yang berlipat, dan sodakoh itu nggak mengurangi. Demi Allah, tidak akan mengurangi. Tapi jangan diiming-iming itu. Nggak ada gunanya. Sehingga ketika nggak dapat protes. Mana ya Allah? Allah ini nggak bener ya kan? Bener Allah janjikan, tapi nggak mesti dikasih di dunia. Pahala. Apakah kita lebih menginginkan mobil yang di dunia daripada pahala di surga? Alangkah kerdilnya cita-cita kita. Cuma pinginnya dunia. Kita Bapak, dijanji Bapak, mau hidup megah di dunia atau mau masuk surga? Kita katakan mau masuk surga. Kan begitu? Itu niat kita. Bukan sedekah pingin itu. Iya benar, di sana memang ada hadis-hadis yang berikan iming bahwasanya akan ada harta, iya. Dan kita yakin itu. Tapi jangan jadikan tujuan itu. Niat kita karena Allah. Niat kita karena Allah. Tapi kalau pingin, ya antum berdagang lah. Tidak usah dengan amalan soleh. Dengan amalan dunia. Karena ini disebut dengan amal akhirat bi iradati dunia. Amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Alangkah kerdilnya kita punya cita-cita. Dia mau tukar amal solehnya dengan dunia. Dengan dunia. Kita tidak ingkari pasti akan dapat. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Sama seperti sholat. Bukan karena yang lainnya. Mungkin awalnya Bapak. Kita ikut kajian karena nggak enak dipanggil terus. Mungkin awalnya. Tapi setelah kita tahu, kita luruskan niat ini. Nggak ada gunanya. Ini saya lakukan karena Allah. Saya ikut ngaji. Saya ikut ibadah ini dan itu karena Allah. Apa urusannya dengan saudaraku yang lain? Dia bisa narik saya ke surga. Kalau saya tidak bisa dengan pahala saya. Dia memang ada hadis-hadis yang dengan teman yang baik. Tapi itu bukan patokan kita. Berarti kita harus bobrok aja ada teman yang baik. Itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaidah semua ibadah. Oleh karenanya di sambungan hadis yang mulia, apa sambungannya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sambungannya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang karena Allah dan Rasulnya, dia hijrah, tinggalkan negerinya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka ibadahnya ini sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat, tapi barang siapa hijratuhu ila dunya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi barang siapa yang ibadah hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, awim ra'atin yang kihuha, atau karena sekedar wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilahi, maka ibadah hijrahnya kepada yang ditujuinya saja. Menunjukkan bahwasanya bukan hanya amalan sholat, semua amalan. Contohnya di sini adalah ibadah hijrah. Tapi masuk di dalamnya semua ibadah yang lainnya harus diniatkan karena Allah. Ibadah apapun, ibadah apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, at-takbiru. Pembahasan berikutnya adalah takbir. Kabbara yukabbiru takbir. Kabbara membesarkan. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang mengangkat takbir, ini harus dihadirkan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian kita memandang diri kita yang sangat kecil. Sehingga disebutkan oleh Syekh Walid hafizahullah ta'ala, sebagian sahabat ketika mereka bertakbir gemetar tangannya. Allahu Akbar. Karena dia hadirkan di hatinya. Allah Maha Besar. Allah sangat besar. Dan dia sangat kecil. Allahu Akbar. Kemudian dia bertakbir. Ustaz, nanti diingatkan pertanyaannya kemarin Ustaz ya. Takutnya anak lupa. Kemudian thumma kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata, membuka salat biqaulihi Allahu Akbar. Jadi pembukaan salat adalah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Wa amara bidzalikal musii'a salatuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya, yang sudah kita sebutkan di awal-awal tentang hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahu, sesungguhnya, la tatimmu salatu li ahadin minan nas, tidak akan sempurna salat salah seorang di antara kalian dari kalangan manusia. Tidak sah salat seorang manusia hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu, fayad'ul wudu'a mawadi'ahu, kemudian dia meletakkan wudu pada anggota-anggota wudu, yakni wudu dengan sempurna, dengan baik, thumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Jadi pembukanya salat adalah Allahu Akbar. Masbuk gimana, Pak? Hanya kalau masbuk, karena imamnya ruku langsung ruku, enggak takbiratul ihram, takbiratul. Dibuka dulu salatnya, Allahu Akbar, baru ruku. Baru ruku. Masih ingat kisah seorang sahabat yang masuk ke dalam shaf, dia tergesa-gesa, kemudian dia dapati imam sudah ruku. Sebelum dia masuk ke shaf, karena kalau ngejar shafnya sempat berdiri di shaf, imam sudah bangkit, enggak dapat. Dah ruku dulu, Allahu Akbar, ruku, jalan masuk ke shaf. Sehingga dia dapat rukunya imam, karena dia udah ruku yang baru masuk. Setelah itu, kata Nabi SAW, siapa tadi yang masuk terburu-buru? Maka saya Rasulullah, kata Nabi SAW, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah semangatmu, dan jangan diulang. Kata para ulama, yang diulang tergesa-gesanya, yang tidak boleh diulang tergesa-gesanya, enggak boleh. Karena Nabi mendengar suara sendalnya, biasa orang, Allah udah komat, buru-buru. Tidak boleh apa? Datang dengan sholat, ke tempat sholat dengan tenang. Kenapa? Karena kalau orang buru-buru hilang kekhusyuannya. Waduh, sudah komat. Kan dia tadi lari. Tenang datang. Karena justru ketika orang sudah komat, kita dengar Bapak, itu kita sudah dihitung dalam sholat. Secara pahala. Tapi ada pun hukumnya, tidak kita dapat. Fama idza atakum apabila kalian datang sholat kepada jamaah, wa ma atakum wa ma ajattum fasol, dari imam maka sholat dengannya, fasollu, atau kama qala alaihi salatu wasallam, wa ma fatakum fa'atimmu, yang luput disempurnakan. Tapi kalau kita sudah dengar komat, sudah pelan-pelan Bapak. Bukan juga pelan berarti nyantai lah, kan nggak boleh buru-buru. Bukan seperti itu juga. Kita pergi, kita bersegera, tapi tidak terburu-buru. Nah, tidak terburu-buru. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, miftahu sholati, pembuka daripada salat adalah at-tuhur. At-tuhur, bersuci. At-tuhur, kalau di fathah at-tuhur, itu artinya adalah air yang dipakai bersuci. Kalau di dhamma at-tuhur, itu artinya fi'luh, perbuatan bersucinya tersebut. Jadi kalau dibawakan apa ini? Tuhur, ini air suci, air untuk bersuci, air wudu. Tapi kalau disebut at-tuhur di dhamma toknya, maka itu disebut perbuatan wudunya, perbuatan bersucinya. Maka pembuka, kunci dari para sholat adalah bersuci. Tahrimuhat takbir, pengharumannya adalah takbir. Apa maksudnya Bapak? Pengharuman daripada sholat adalah takbir. Maksudnya, kalau orang sudah takbir, maka hal-hal yang sebelum takbir itu adalah halal, maka ketika sudah takbir, sudah jadi haram. Contohnya, sebelum takbir, boleh nggak ngobrol? Boleh. Boleh negur? Boleh. Boleh ngerjakan ini? Boleh. Boleh makan? Boleh. Tapi ketika Allahu Akbar, sudah. Yang lainnya sudah jadi haram sudah. Jadi haram sudah dilakukan ketika sudah takbiratul ihram. Ini maksudnya adalah tahrimuha at-takbir. Pengharuman dari sholat adalah takbir. Wa tahliluhat taslim, penghalalannya adalah salam. Maksudnya apa?
Yang tadi haram, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena sudah dalam keadaan sholat, sudah takbir. Ketika sudah salam, barulah boleh lagi seperti biasa. Boleh lagi seperti biasa. Tapi Bapak, pertanyaan, kalau sholatnya batal di tengah, salam dulu nggak baru berhenti? Hah? Tidak. Kenapa? Ya ini kan nggak mengakhiri sholat. Ini batal. Jadi dia langsung tinggalkan. Nggak, salam dulu. Sebagai penghalalannya tidak. Langsung dia batalkan sholatnya. Kemudian membenahi apa yang kurang. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbiri hatta yusmi'a man khalfahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u sawtahu, mengangkat suaranya, bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu, sehingga memperdengarkan orang yang di belakangnya. Kenapa harus membesarkan suaranya imam, Bapak? Iya. Karena lagi mimpin, lagi ngomando. Dan makmum ngikutin imam. Kalau imamnya kecil suaranya, sudah takbir belum? Diangkat suaranya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehingga tidak mampu mengeraskan bacaannya, suaranya, maksudnya takbirnya, maka dibantu oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu pernah ada yang tanya, kalau nggak salah, sini apa di sana, boleh nggak menyambung suara takbir imam? Ya, diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suaranya, biar apa? Biar makmum ingat, dengar, biar bisa ngikutin imamnya. Wa kana idza marada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, rafa Abu Bakrin sautahu. Abu Bakar yang mengeraskan suaranya, yuballigh nasa takbirahu, demi untuk menyampaikan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam sudah mengatakan Allahu akbar, takbir Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, maka yang lainnya juga takbir. Di sini ada perintah untuk mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh menunda sampai jarak yang jauh dari imam. Imamnya sudah takbir, dia sebentar dulu. Kecuali ada memang kebutuhan, misalkan kayaknya dia mau buang angin dan seterusnya, kemudian dia mau wudhu dan seterusnya. Tapi kalau enggak, sebentar dulu. Enggak ada kemaslahatan yang lain, maka tidak boleh. Dia harus ngikutin. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, maka ikut bertakbir. Apa yang dimaksud dengan takbir? Mengangkat tangannya atau ucapannya? Ya, ucapannya. Ucapan itu yang dihitung dengan takbir. Adapun mengangkat tangannya raful yadain, mengangkat tangan, nanti ada pembahasannya. Tapi yang dimaksud adalah takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Karena ada beberapa solat yang diperbincangkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti solat jenazah. Pernah lihat nggak sebagian orang nggak mengangkat tangannya di takbir-takbir itu? Cuma takbir yang pertama, takbir Allahu Akbar. Berikutnya Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, gitu aja. Karena memang sebagian berpendapat demikian. Demikian sama seperti sholat apa? Sholat Id. Sholat Id. Jadi ada yang seperti itu, Bapak. Ini dia kalangan para sahabat. Bahkan yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Umar. Nah, kemudian raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Kapan ini? Ketika takbiratul ihram. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ma'at takbir,
ketika takbir bersamaan. Allahu Akbar. Ketika dia mulai bertakbir, dia ngangkat tangannya juga. Allahu Akbar. Seperti ini kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Bukhari wan Nasai. Dalam yang riwayat yang lain, wataratan, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya setelah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Dia mengangkat tangannya setelah takbir. Dan tarotan, terkadang juga qoblahu, sebelum takbir. Allahu Akbar. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan hadisnya. Yang pertama adalah mengangkat tangan bersamaan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka ini bersamaan berdasarkan hadisnya siapa? Rawahu Abu Dawud, yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Wa lafdhuhu farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Kemudian Nabi sallam bersamaan Allahu Akbar mankibaihi. Nih, setara dengan pundak. Pundaknya Bapak ya. Dalam riwayat yang lain setara dengan udunai. Terkadang mengangkat tangannya hadal udunai, setinggi dengan telinganya. Setinggi dengan telinganya. Maka ini disebut dengan sunnah mutanawwi'ah. Sunnah yang bermacam-macam. Bukan satunya berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya berarti kalau kelompok ini, duluan dulu takbirnya. Kalau kelompok ini, duluan ini. Bukan. Tidak seperti itu. Ini adalah sunnah mutanawwi'ah, sunnah yang bermacam-macam. Maka mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Bersamaan Allahu Akbar, atau takbir dulu, atau sebelum takbir? Maka mana yang paling afdal, Pak? Diamalkan semuanya. Terkadang kita sholat ini dengan itu, terkadang kita dosa. Kenapa kita itu yang paling afdal? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang dia lakukan. Terkadang lakukan ini, terkadang lakukan ini, terkadang lakukan yang ini. Itu yang paling afdal. Sehingga apa? Kita kalau sholat dengan gerakan yang berbeda-beda, ini jika nggak sengaja dibeda-beda loh Pak. Karena bosan takbir dengan ini, coba sekali-kali takbir kayak gini. Bukan, maksudnya yang bermacam-macam riwayatnya. Maka boleh. Nah, itu lebih terjaga biasanya. Lebih terjaga. Doa-doa yang 2 macam atau 3 macam diganti-ganti. Kadang pakai doa ini lebih khusyuk. Terkadang kalau itu terus doanya nggak sadar. Tadi sudah baca belum ya? Iya, karena sudah terbiasa. Refleks ya untuk baca. Nah, tapi kalau sekali-kali dibaca ini, sekali baca ini, itu biasanya lebih perhatian dengan yang dibaca. Adzan kah? Belum. Nah, maka diganti-ganti. Wa kana yarfa'uhuma ma'dudatal asabi'. Jadi demikian juga Bapak, disebutkan oleh para ulama, demikian juga mengangkat tangan. Terkadang setara dengan bahu, terkadang juga setara dengan telinga. Tapi ini yang ada dalilnya. Jangan mentang-mentang mau dibeda-bedain, buat-buat. Enggak. Apalagi orang Indonesia, mudah berkarya Pak ya. Ibadah juga dikarya, Masya Allah. Maka wa kana yarfa'uhuma ma'dudatal asabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ma'dudatal asabi', tangan-tangannya direnggangkan. Maksudnya seperti ini. Tapi nanti disebutkan di sini la yufarriju bainaha, tidak diginikan. Kan? Tidak diginikan, la yufarriju bainaha wala yadhammuha, bukan pula begini. Bukan begini, bukan pula begini. Kata Syekh Walid hafizahullah taala, adian, biasa. Biasa, enggak begini, enggak juga begini, biasa, adi.
Adi, ini biasa. Beliau mengoreksi kita, iya, karena beliau kadang ada yang sudah kenal sunnah karena mentang-mentang katanya nggak melafatkan niat, sudah jalan kadang masih tengah jalan Allah. Itu aja. Ini apa kata beliau? Sampai beliau ada bilang, oh iya ya emang ini Syekh kayak tahu aja di Indonesia apa di sana juga demikian. Iya. Meskipun kita tidak melafazkan itu, tapi ikhwan perhatikan, perbaiki sholat. Nah, jelas Nabi SAW tata cara sholatnya. Menghadap kiblat, kemudian tidak menggangkan dan tidak Allahu Akbar. Biar kita khusyuk. Orang-orang yang biasa itu malah Masya Allah tenang, dia dulu tenang perbaiki sholatnya, baru dia ya ini memang diperbaiki dulu kita kalau kita mau sholat. Bukan kayak sholat itu kayak tidak juga seperti itu, tidak demikian. Nah sudah. Nah, warubama kana yarfa'uhum hatta yuhadhi bihima furul udhunain, dan terkadang mengangkat sampai setara dengan telinga. Ya, ada pertanyaan Bapak sebelum kita tutup? Kalau ada yang pertama adalah mensolati jenazah yang sudah dikubur, yaitu jelas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita sebutkan tadi hadisnya Pak ya, itu diperbolehkan. Yang kedua, mensolati jenazah di area kuburan, belum dikubur, boleh. Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya beliau mengatakan boleh, dalilnya itu tadi. Yang ketiga, sholat menghadap kuburan meskipun nggak di area pekuburan. Ada nggak? Siapa yang bisa ngasih gambarannya? Jaraknya itu. Nah, apalagi dia nggak pakai sutro. Apalagi. Tapi kalau terhalang oleh dinding, kata Syekh, terhalangi oleh dinding yang memisah bahwasanya itu bukan, misalkan di Qadarullah, misalkan ini kan ada jalan nih, di seberang jalan sana ada pemakaman, misalkan seperti itu, maka kita tidak termasuk sholat menghadap kuburan. Tapi kalau masjidnya itu kayak di area pekuburan, kayak yang Anda bilang itu keliling kuburannya, masjid di tengah-tengah tuh. Nah, ini bisa dikatakan dia sholat di area kuburan. Dia sholat di area kuburan. Pekarangan yang di belakang. Tapi di dalam masjid itu. Maksudnya masjid itu berlubang betul kayak. Iya, memang secara tegas itu kan Syekh cuma menyebutkan bahwasanya jika ada penghalang. Tapi kalau di dalam masjid, wallahu taala alam, Anda pernah dengar tidak boleh, tapi saya tidak tahu dalil yang tegasnya untuk berkata. Masjid kuburannya itu ada dua tempat. Dia tempat duduk masih belakang duduk. Kemudian dia pekarangan, tapi dia bersambung itu tempat masak di sebelah sini, depan tempat sholat. Tapi dia di dalam itu biasanya. Ada itu. Apakah batal itu enggak boleh, atau sholatnya enggak sah gitu. Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang saya sering dengar bahwasanya dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya Bapak, yang ada kuburannya. Tapi wallahu taala alam, insyaallah nanti saya akan kaji lagi Pak ya. Ya ini penting bagi kita sholat di kuburan. Nah, kalau ada yang mengatakan Bapak, kalian melarang sholat di kuburan masjid, masjidnya Rasulullah, di mana kuburan Rasulullah? Gimana jelasannya Pak? Ya, yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Karena memang setiap Nabi dikubur di mana dia meninggal dunia. Yang kedua, awalnya kan di rumahnya Aisyah, bukan dalam masjid, bukan.
namun terjadi pelebaran masjid, mau tidak mau masuk. Dan ini diingkari oleh sebagian para sahabat di zamannya. Tidak membolehkan, jangan ditambah masuk ke dalam ini. Perluasan ke sana, jangan masuk ke rumahnya Aisyah. Namun dibedakan antara masjid dengan masjid biasa. Masjid Nabi SAW dengan masjid biasa. Pahalanya berbeda. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah ada taksis, pengkhususan. Secara umum tidak boleh di masjid yang lain, tapi adapun di masjid Nabi SAW maka berbeda karena masjidnya beda pahalanya dengan masjid yang lainnya. Itu pun dia sudah dipisah dengan dinding dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Pernah itu sholat asar, jadi imamnya itu yang azan, terus itu sholat sunnah. Anak nggak tahu, di atas sudah agak lama kan, jadi masuk, ngikutin dia itu, juga dia sudah sholat asar. Tahu-tahu dia bilang, tadi itu bukan sholat asar. Sholat sunnah. Ya, mana itu? Cara membuktikan kata itu. Iya. Dia bisa baca kayak apa tuh saja. Anak kita jadi duluan juga kan. Iya. Saya Sudah selesai, sudah. saja dua rakaat aja kan. Anak masih terus. Nyambung saja. Anak kita dia sudah asar karena tidak ada apa itu. Iya. Kondisi seperti itu ada disebut dengan taghyirun niyah. Dia rubah niatnya, Bapak. Ketika Bapak tahu sadar, astagfirullah, berarti tadi ini sholat sunnah dia. Ya sudah, Bapak jadikan Bapak itu sholatnya sholat mutlak. Jadikan niatkan Bapak sholat mutlak. Habis itu Bapak ikut berjamaah dengan dia. Berjamaah dengan dia. Iya, Bapak jadikan tadi itu sholat mutlak aja. Sholat mutlak, bukan sholat asar kemudian Bapak ikut berjamaah. Karena kan dapat pahala sholat berjamaah. Tapi seandainya Bapak sudah sholat seperti itu, terus misalkan Bapak pulang karena Bapak, kan aku sudah sholat, ya itu Bapak sudah sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.